Rasti, kamu dorong ya? Enggak, sumpah Dam. Rasti nggak ngapa-ngapain tadi tiba-tiba jatuh sendiri. Kenapa tempatnya berbeda? Panas! Emangnya dulu Haji Badri sama Pak Darman itu musuhan? Nggak musuhan sih, cuman beda aja. Yang satunya itu kikir, terus yang satunya dermawan. Suka bantuin orang yang kesusahan. Gak mungkin. Enggak. Itu semua nggak mungkin saya lakukan. Fitnah itu. Ya Allah, Pak Darman. Pak Darman, tolong. Ya Allah, Pak Darman. Tolong. Tolong, Pak Darman jatuh. Mas. Mas, kenapa mas? Pak Darman? Pak Darman? Mas. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gimana hasil pemeriksaan dokter kemarin? Katanya Pak Darman kena serangan jantung. Emang ada riwayat jantung? Itu dia ras yang aneh. Pihak keluarga sih bilang kalau Pak Darman nggak pernah ngeluh soal jantung. Pola hidupnya aja sehat. Adam. Adam. Loh, ini mobilnya kenapa, Dam? Loh, kenapa mobilnya, Dam? Ya Allah. Coba, mogok kayaknya deh. Ya, ada-ada aja deh. Ya. Dam. Ya. Itu kok pada dorong-dorong motor juga sih? Dorong motor. Iya tuh. Mas, kok motornya pada didorong semua? Kenapa ini? Atau Mas Adam, tiba-tiba mogok. Mogok? Iya. Mas Adam mobilnya kenapa? Mogok juga. Mogok juga. Astagfirullahaladzim. Sama aneh. Kenapa, Dam? Enggak apa-apa, ini mogok semua. Yaudah, udah mendingan kita bawa jenazahnya jalan kaki aja. Nanti sisain satu orang di sini buat jagain motor sama mobil ya. Boleh. Tapi gini Mas Adam, kuburannya kan masih jauh. Gimana? Pelan-pelan aja. Bismillah. Udah. Yuk. Yuk, yang lagi tolong bantu. Rasti, kamu dorong ya? Enggak, sumpah Dam. Rasti nggak ngapa-ngapain tadi tiba-tiba jatuh sendiri. Serem sih. Pelan-pelan. Depan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Suara siapa itu? Kayaknya dari dalam liang tuh. Coba lihat bang. Siapa tahu jenazah teriak bang. Adam, kok jenazahnya gosong sih?
udah dilurusin sama dirapin lagi jenazahnya. Nggak bisa mas, ini jenazahnya kaku mas, nggak bisa dilurusin. Astagfirullahaladzim. Terus gimana dong? Untuk pihak keluarga, baiknya gimana? Sebaiknya langsung dikubur aja, Mas. Dalam keadaan begitu. Ya udah, mudah-mudahan semuanya terbaik buat almarhum. Ayo mas, dirapin lagi nggak apa-apa. Baik mas. Ayo, mas. Ya Allah, apapun kesalahan yang telah dilakukan almarhum Pak Darman, tolong permudah penguburannya. Jangan buka aib almarhum di hadapan makhlukmu yang lain. Gua heran, padahal kan Pak Darman orangnya baik, suka nolong orang, suka ke masjid. Tapi kenapa ya meninggalnya banyak banget hambatannya? Mungkin ada kelakuan buruk yang kita gak tahu. Selama gua tinggal di sini, nggak pernah gua ngeliat kejelekan dia. Iya, sama gue juga. Terus, kenapa susah dikuburnya ya? Tapi mudah-mudahan aja sih matinya husnul khotimah. Amin, amin. Udah gini, ini mah buat pelajaran kita-kita aja. Ya, yang baik aja matinya begitu. Apalagi yang begajulan, benar gak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang, yaitu tetangga kita Haji Badri, meninggal pada pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Haji Badri siapa sih? Oh no, yang pelitnya minta ampun. Itu yang haji berkali-kali, tapi itu tiap tahun umroh mulu. Oh iya, gua tahu tuh. Mau pada ngeliat kan nih? Enggak gua males. Orang pelit sama gua. Sama, gue juga males Jangan Fitri, Pak. Assalamualaikum. Kok yang melayat dikit banget ya? Gak gaul kayaknya yang meninggal, makanya yang datang dikit. Tapi Kak, Haji Badri itu terkenal loh di kampung ini. Ya. Harusnya kalau misalnya terkenal yang datang banyak dong. Ini kok malah dikit sih? Kalian lagi ngomongin almarhum ya? Enggak kok, Dam. Kita tuh cuma penasaran aja. Kok yang layar dikit banget, bisa dihitung pakai jari? Itu sama aja, kamu ngomongin almarhum. Pasti gara-gara yang ngelayat sedikit. Terus kalian berpikir almarhum itu orangnya nggak baik, ya kan? Iya sih, Dam, bener. Mbak, Mas Adam, Ya. kayaknya yang layar udah nggak ada lagi deh. Gimana kalau misalkan jenazah Bapak diurus sekarang aja? Baik, Mbak. Mbak, maaf nih kalau boleh tahu, kok yang layat dikit banget ya? Emang nggak diumumin di masjid? Udah diumumin kok, Mbak. Tapi memang cuma segini doang yang datang. Kenapa, Mbak? Maaf ya, Mbak. Bukan maksud saya gimana-gimana kok. Nggak apa-apa kok, Mbak. Lagian ini udah rahasia umum. Kalau Bapak selagi hidupnya memang nggak akur sama tetangga. Kenapa bisa gitu ya, Mbak? Dulu waktu almarhum Ibu masih ada, kami sering banget berinteraksi sama tetangga. Tapi pas Ibu udah nggak ada, Bapak jadi jarang berinteraksi sama tetangga. Selagi hidupnya, Bapak juga terkenal pelit, Mbak. Semua yang datang ke sini malam ini, semuanya nih sudah saya doakan di Tanah Suci. Insya Allah bisa umroh seperti saya. Amin. Ya ampun, Bapak ini kebangetan banget sih. Bingkisan ini saya langsung bawa dari Tanah Suci. Ya. Kalian harus makan supaya mendapatkan berkahnya. Sabar. Jangan berebut. Satu. Semua kebagian, tenang aja. Ngantri. Apa? Sebentar. Iya. Sebentar aja, Pak. Aduh, sebentar ya Ibu Bapak sebentar. Apa? Ada apa? Bapak, yang bener aja masa ngasih bingkisan umroh kayak gini? Ya, gak apa-apa nih. Sedikit
air zam-zam, 2 biji kurma, sama manisan, dan juga ini kacang Arab. Kenapa? Ya Bapak mendingan nggak usah ngasih deh Pak, ini malu-maluin tau nggak? Kamu tahu, ini semua ini, makanan dan minuman air zam-zam ini, Bapak beli langsung dari Tanah Suci, dari Arab. Yang penting kan mereka kebagian semua biar bisa ngambil berkahnya. Tapi nggak gini juga dong Pak. Ya kamu kan tahu sendiri, kalau banyak ya nggak cukup. Kamu tahu kan di pesawat itu membawa sesuatu, barang-barang khususnya air zam-zam apalagi, itu terbatas. Ngerti? Nanti malah kita yang nggak kebagian. Ih, Bapak ini nyebelin banget sih, dasar pelit. Nah, sebentar, jatahnya masih banyak ya. Pak Haji ya, udah nggak sabar Pak Haji. Tenang ya. Nih, siapa yang paling depan? Ya, biar berkah ya. Pak Haji, Ya. mana Pak Haji? Ada. Makasih Pak Haji ya. Ya, kebagian semuanya pasti kebagian ya. Ibu dari mana? Dari rumahnya Pak Haji Badri, kan dia baru pulang umroh. Oh, pantes bawa bingkisan. Isinya apa, Bu? Tahu nih apa isinya? Cuman ginian doang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini sih kebangetan. Saya nyesel datang ke rumah dia. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung kan itu juga berkah, Bu. Aku pamit dulu, Bu Rati. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Hati-hati di jalan ya. Bu Rati. Assalamualaikum, Bang. Iya. Waalaikumsalam. Udah rapi banget. Iya, mau pengajian? Oh, pasti mau ke rumah Haji Badri ya? Iya sih, tapi... Udah. Yang nganterin udah aja Bang Bopak aja, ya? Nggak usah, Bang. Bisa sendiri. Jangan sendiri. Di luar nih takut bahaya. Apalagi kalau ada Pak RT. Emang kenapa? Ya, ntar kalau jalan sendirian nih Bu Rati, ketemu Pak RT, teriak aja yang sekenceng-kencengnya. Loh, biar ngegonggong. Oh. Iya. Ya? Pak RT itu merasa bersaing sama Bopak. Dia nggak pernah bercermin. Wajahnya itu hilafiyah kan. Gantengan Bopak kan. Iya kan? Pakai nunjuk-nunjuk begitu. Ya udah, takut. Puter. Pak RT kalau datangnya cak. Itu. Hah? Pak RT. Nah, nggak bilang dari tadi. Udah kan dari tadi. Nunjuk-nunjuk doang. Kamu ngomong apa? Hah? Ya ini Pak RT. Tadi sih. Kamu ngomongin saya apa tadi ya? Enggak, tadi nasihatin Po Rati kalau jalan tempat kan sepi, RT. Apalagi sekarang jalan sendiri kan bahaya. Apalagi kan sekarang ada suara serigala gitu kan. Terus gonggong-gonggong maksud apa? Ya maksudnya minta bantuan sama Pak RT gitu supaya jangan digigit kan gitu Pak RT. Terus kok bawa RT gonggong-gonggong itu maksudnya apa? Ya, maksudnya ya supaya jangan diuber gitu Pak RT. Kan Pak RT tanggung jawab. Oh. Terus kamu tahu suara serigala kayak apa? Tahu Pak RT. Bisa coba suara serigala kayak apa? Au. Terus lagi, kencang. Au. Lagi. Assalamualaikum. Salam. Sebentar. Bu, ada apa Bu? Maaf mengganggu waktunya Pak Haji. Sudahlah Bu, nggak usah basa-basi, langsung saja mau apa? Anu Pak, cucu saya sakit. Ya. Saya mau bawa berobat ke dokter. Ya terus apa hubungannya dengan saya Bu? Anu Pak, saya mau pinjam duit sama Bapak. Buat berobat cucu saya. Bapaknya kemana kok pinjam duitnya sama saya sih Bu? Lagi keluar kota Pak, kerja. Tapi nggak bisa dihubungin Pak. Alah, ya harusnya Agung itu bertanggung jawab lah sebagai bapaknya. Masa kerja nggak pulang-pulang, ah? Tolong Pak Haji, tolongin saya Pak Haji. Tolongin Pak Haji ya. Sudah tenang Bu, tenang ya. Ya Pak Haji. Saya nggak bisa ngutangin Ibu. Cari orang lain saja yang bisa ngutangin ke Ibu, ya. Ya Allah. Bapak keterlaluan banget sih.
Orang mintanya baik-baik kok malah diusir. Bapak nggak punya perasaan emangnya? Ya dia itu kan punya keluarga, Fitri. Harusnya kalau perlu uang ya minta sama keluarganya. Kenapa kesini? Kebiasaan. Aku tega banget sih, ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nenek? Ada apa, Nek? Cucu nenek sakit. Mau bawa cucu nenek berobat nggak punya duit. Ya Allah, kasihan sekali. Ini, Nek, bawa berobat cucunya ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Darman. Kalau saya punya duit, saya kembaliin Pak Darman. Nggak usah pikir kembaliin. Yang penting, cucu nenek bisa berobat dulu. Ya? Pak Darman beda sekali sama Pak Haji Badri. Pak Darman baik, Pak Haji Badri pelit. Tadi saya minjem ke rumah Pak Haji Badri, tapi malah diusir. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki selalu pada Pak Darman. Amin. Yang penting, Nek, jangan banding-bandingin saya sama Pak Haji Badri. Ya, persoalan hati itu cuman Allah yang tahu. Sudah, Nenek sekarang bawa berobat cucunya ya. Terima kasih. Iya, Nek. Jumadi. Mau kemana kamu? Hah? Kenapa kamu lari? Gak apa-apa, Pak Haji. Aduh, olahraga. Kamu takut ya sama saya? Iya, Pak Haji. Kok takut sih? Ya kalau takut cepet bayar hutang kamu biar kamu itu nggak dikejar-kejar. Ya. Tapi Pak Haji, ya. Saya tuh lagi gak punya uang. Kamu tuh kan hutang sama saya. Ya. Saya itu cuma kasihan sama kamu. Ya. Kamu dulu itu kan bilangnya hutang. Nah, kalau hutang ya wajib dibayar. Iya Pak Haji, insya Allah kalau saya punya rezeki, saya ganti bulan depan Pak Haji. Saya ingat omongan kamu ya. Biar kamu gak nambah dosa, ya. Ya sudah. Waalaikumsalam. Oh ya, terima kasih Fitri. Bapak, Bapak bisa nggak sih berhenti neken orang? Kalau emang orang itu belum mampu untuk bayar utang, Bapak jangan kejar-kejar terus dong. Nanti kalau misalkan dia hidupnya uang, dia pasti bakalan bayar kok, Pak. Ya, Bapak itu justru baik sama mereka, Fitri. Coba kalau Bapak tidak tagih, mereka akan utang lagi. Tapi kalau ditagih-tagih kayak gitu, orang jadi nggak nyaman, Pak. Bayar utang itu wajib, ya. Jadi mereka tuh harus membayar utangnya kepada Bapak. Kalau nanti mereka mati, ahli warisnya juga harus bertanggung jawab pada utang piutang yang mereka lakukan. Kalau mereka emang nggak punya, gimana, Pak? Kan kasihan dong, mereka jadi tertekan kalau ditagih-tagih terus. Ya nggak apa-apa, David. Yang penting mereka utang itu ada kepastian kapan bayarnya. Yaudah deh, pokoknya aku nggak suka ya, Pak, kalau Bapak lagi nagih utang terus sama tetangga. Anak. Ya, namanya juga anak. Ya, Ini, ada apa? Mau minta sumbangan untuk pembangunan masjid, Pak Haji. Sebentar. Disuruh siapa kamu minta sumbangan begini? Pengurus masjid, Pak Haji. Alah, nih, bilang sama pengurus masjid itu, ngerti? Haji Badri itu tidak suka kamu jalan keliling-keliling kampung begini, di jalanan minta sumbangan, ngerti? Tapi Pak Haji, apalagi? Kalau nggak gini, masjidnya nggak jadi Pak Haji. Ya jangan bangun masjid kalau nggak ada duitnya, ya. Udah, pergi sana. Dasar aja kikir. Mas. Tunggu. Mas, omongan Bapak saya jangan masukin ke hati ya, Mas ya. Dan saya minta tolong banget, jangan sampaikan kejadian ini ke siapapun. Dan anggap aja nggak pernah ada. Ya, Mbak. Jadi begini Bapak-Bapak.
berhubung tempat wudhu musola kita semakin sempit, saya selaku pengurus akan melakukan perluasan. Tetapi persoalannya ada di dana. Kami sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak jamaah yang ingin mau menyumbang dengan ikhlas, kami persilakan. Minta sumbangan lagi sama jemaah? Iya. Bukannya meminta, Pak, tapi hanya meminta sumbangan dengan ikhlas dan ridhonya Allah. Ya, sama saja lah, namanya juga minta. Saya tidak setuju. Lagi pula, itu tempat wudhu musola ini kan masih bisa dipakai. Seharusnya Bapak itu berpikir bagaimana caranya mengumpulkan jamaah supaya musola ini kelihatan penuh. Bukan memperluas tempat wudhu. Ya, kalau Pak Haji tidak setuju pun juga tidak apa-apa. Saya selaku pengurus musola tidak akan meminta sumbangan kepada Pak Haji. Saya hanya meminta sumbangan kepada bapak-bapak yang ikhlas mau menyumbangkan hartanya kepada musola kita ini, Pak. Pak Ardi, biar saya sumbang 10 juta rupiah untuk tempat wudhu. Alhamdulillah. Pak Darman ini memang orang yang sangat dermawan. Semoga kebaikan Bapak bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Amin. Ya, sudah cukup. Ya, sampai juga Pak Haji. Sampai, remnya pakai kik. Itu model baru Pak Haji. Nih. Oke. Pak Haji. Apa Maaf nih. Masa goceng? Loh, emangnya harus berapa? Ya biasanya sih 15.000. Loh, kamu pikir jarak dari masjid ke sini ini jauh apa? Saya itu biasa dari rumah ke masjid, itu goceng, nggak ada masalah. Kamu itu jangan suka naikin harga seenak kamu, itu dolim namanya. Dolim? Iya. Saya yang jolim Pak Haji? Iyalah. Lah, bukan sebaliknya. Pak Haji yang jolimnya saya. Ilo kan goceng. Ya maunya kamu berapa? Saya bayar berapa? 1 juta, 2 juta. Wih, cakep itu Pak Haji ya. Jarang-jarang. Pak Haji orang kaya, dermawan. Nggak apa-apa kali kalau segitu mah. Berapa jadi maunya berapa? Ya tadi Pak Haji bilang 1 juta, 2 juta. Lah saya mau. Dari kamu sendiri berapa? Iya. Goceng aja deh Pak Haji. Goceng. 1 juta tak saya muntah lagi. Iya, asik. Bentar. Siap Pak Haji. Itu dong, tambahin. Biasa sih nggak mungkin goceng. Ini antara 50.000, 20.000 nih. Lumayan, buat angkat toprak Bang Daus. Nih, ada sisa kue nih. Haji, bujuk busrak. Dikasih permen sama kue. Dia pikir anak PAUD, anak TK. Sini aja. Iyalah. Mas, sampai depan rumah. Sebentar ya, Pak. Gak ada uang pas, Pak? Udah. Ini buat kamu aja. Beneran ini tuh, Pak? Iya, rezeki kamu malam ini. Hah? Serius? Iya. Iya. Ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Darman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Nang? Kamu tadi masuk kamar saya ya? Ya. Nyayel kamu itu, wah. Sudah berapa kali saya bilang sama kamu, kalau mau masuk kamar saya minta izin dulu sama saya. Saya cuma bersih-bersih aja, Pak. Ya mau bersih-bersih aja, Pak. Mau ambil sesuatu, itu harus minta izin sama saya kalau masuk kamar. Maaf, Pak, maaf. Alah, maaf, tapi kamu lakukan pekerjaan yang salah terus. Sudah, mulai hari ini kamu saya pecat. Saya tidak butuh kamu lagi. Bapak. Apa? Aduh, Bapak kok kebangetan banget sih? Kan Binarnya udah minta maaf. Saya itu tidak suka ada orang lain masuk kamar saya. Loh, memangnya ada apa sih, Pak, di kamar Bapak? Sudahlah. Pak. Udah. Binarnya jangan dengerin omongan Bapak ya. Pokoknya Binarnya tetap kerja di sini, oke? Ya? Makasih nih, makasih. Tapi walaupun Pak Badri nggak disukain sama warga, pemakamannya lancar-lancar aja ya? Iya,
Kayaknya ada yang aneh ya. Iya, alhamdulillah. Iya ya, gak kayak almarhum Pak Darman, nguburnya susah. Kania, nggak boleh membandingkan jenazah yang satu dengan jenazah yang lain. Iya Dam, abisnya aku bingung aja. Pak Darman yang terkenal baik, malah susah meninggalnya. Ini Pak Badri yang nggak disukai sama tetangga, meninggalnya gampang banget. Kania, yang terlihat baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga sebaliknya. Ada Neng Sista. Assalamualaikum Pak RT. Ups. Assalamualaikum Sista. Waalaikumsalam. Kebetulan saya tuh pengen ngajakin kamu. Ngajakin apa nih Pak RT? Untuk jadi juri, maksud saya panitia di acara buka bersama di rumah saya. Buka bersama di rumah Pak RT pakai panitia? Iya dong. Ya supaya nanti acaranya tuh bisa terkonsep, jadi nggak berantakan gitu. Bisa. Gitu ya. Kapan nih Pak RT? Besok rencananya. Oh besok. Tapi kalau bisa sekalian ajak mama kamu ya, biar nanti acaranya lebih seru. Maaf nih Pak RT, kalau si saya ngajakin, takut mama nggak mau. Lebih baik Pak RT aja yang ngajakin langsung. Gimana? Gitu ya. Udah Pak RT, tak usah mikir. Yang mikir urusan di DPR. Pak RT, Bapak ingetin nih. Yang namanya Porati nggak mungkin mau ikut. Lihat aja nanti kalau saya ngajakin, pasti mau lah. Mimpi. Porati tuh maunya sama Bopak. Ingat itu. Alah, sok tahu. Lihat aja nanti. Nggak bisa Pak RT dibilangin maunya sama Bopak titik. Kamu tuh maunya apa sih ya? Cari gara-gara terus, cari masalah terus, Pak RT ini jabatannya ini kan udah kuat di masyarakat. Jangan marah-marah begitu. Kalau Porati maunya sama Bopak mau apa? Dan ini calon anak Dedi. Saya calon papanya. Udah, ayo. Jemput saya, ayo. Bopak aja. Pak RT, Bopak ngapain? Udah Sista sekarang kita Bopak aja ya kan? Apa teh? Buat kamu aja udah, saya ngalah. Makanya kalau udah nggak punya ilmu tuh jangan begitu. Nih. Sista. Kena lo kerjain. Setan! Lo bercanda keterlaluan lo Mil lo. Bener kan, barusan ada setan loncat-loncat begini. Setannya lo. Udah gitu aja sewot. Lagian juga lu gini hari udah tidur. Ya lu cuma ngomong lo. Udah kesel sama lu. Ya udah kalau emang kesel mah. Mendingan gue tidur. Mil, jangan pegang gua lu. Apaan sih lo? Gue bilang gue lagi tiduran. Megang lagi ini siapa yang mau megang lo? Iya. Dia lagi Bes. Lu ada-ada aja lo, Bes. Pakai acara nakutin gue. Lu pikir gue takut? Padahal bukannya udah meninggal. Maaf ya kalau ada salah. Ready, stop. I'm ready. 1, 2, 3. Andeca, andeci, bola, bola, boli. Andeca, andeci, bola,
bola voli, teng 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 teng. Burung merpati hinggap di pohon pepaya. Diberi makannya nona minyak jelansa. Kalau saja Neng Rati menerima saya, kan ku beri semua yang engkau minta. Andeca, andeci, bola, bola voli, andeca, andeci, bola voli. Saya jawab. Oke. Makan pete ya nona jangan dirawat. Sarang burung ya nona ada telurnya. Asik. Memang RT ya nona ganteng berwibawa. Oh, of course. Tapi sayangnya nona cengeng orangnya. Lang dicang andeci bola bola boli, andecang andeci bola bola boli. Sikate. Lagi andeca andeci bola bola boli. Sikate. Pantun andeca andeci bola bola boli. Teh nyanyi pantun. Teh. Deh pantun lagi. Kasih pantun. Bus ini penyok-penyokin muka. Apaan? Gak bilang sih. Bilang dong kalau ada gituan. Nggak perlu bilang. Dia sendiri aja. Pantesan disuruh Andeca, Andeci pantun. Gak mau dari si aja dia mah. Elah, terus gimana lo teh? Hantunya minta Andeca, Andeci. Hantu gak bisa ngeliat. Gak bisa ngeliat orang seneng apaan tuh celamitan. Makanya orang pengen juga Andeca, Andeci buat dia itu udah gratis. Kasih teh, kasih. Kasih ya? Iya. Andeca, Andeci, olah, Andeca, Andeci, olah, Pak, cepat pegang tangan saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Tolong. Yang bikin aku kaget adalah Haji Badri tenang banget. Sedangkan Pak Darman itu dikelilingin api. Itu artinya apa ya, Dam? Itu mungkin balasan yang mereka terima saat di dunia. Tapi kan Mas, Pak Darman itu orangnya baik banget. Masa iya dia disiksa? Iya, Dam. Terus katanya Haji Badri itu pelit banget. Banyak yang benci sama dia, ya kan? Kamu gak salah lihat kan, Sista? Enggak, Mas. Yang aku lihat jelas banget. Pak Darman teriak-teriak minta tolong sama aku. Tapi kalau misalnya itu memang azab untuk mereka, harusnya kan itu sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Nah, itu yang bikin aku bingung, Kak. Mas Adam juga dengar ada beberapa warga yang lihat kalau arwahnya Pak Damri itu gentayangan. Neror warga, Dam. Nggak neror, cuma minta tolong katanya. Kenapa bisa gitu ya, Dam? Aku nggak tahu. Alhamdulillah. Asar dulu yuk. Yuk. Aduh, kayak arwahnya Pak Darman. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa, Pak? Kok kayak orang ketakutan gitu? Barusan saya melihat arwahnya Pak Darman, Dam. Arwahnya Pak Darman? Iya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, kayaknya emang beneran ada yang gak beres deh, Dam.
nggak beres gimana maksudnya, Mbak? Gini Pak, ini baru dugaan aja. Sepertinya Pak Darman semasa hidupnya pernah melakukan kesalahan. Makanya sekarang arwahnya gentayangan. Pak Darman itu orang baik, Dam. Selama saya jadi pengurus musola, saya ini saksinya. Bahkan dia itu sering menyumbang musola kita ini. Coba kamu lihat, Dam, gedung yang baru jadi itu di luar. Itu semuanya Pak Darman yang nyumbang. Pak Darman semua, Pak? Ya, tapi ada yang lebih aneh lagi, Dam. Ada penyumbang misterius yang rutin kirim sumbangan. Setiap kali ditanya dari siapa, supir pun tidak tahu dan nggak mau menjawab. Dan di kwitansi pun cuma ada tulisan hamba Allah. Katanya musola kita dapat kiriman pasir, Pak? Bukan cuma pasir, Pak. Tapi semen juga dikirim 1 truk. Emang yang ngirim belum ketahuan siapa orangnya? Belum tahu. Saya sih ngeduganya ini Pak Darman yang ngirim. Ya, Bapak ini berpikirnya memang sama saya. Saya juga mengiranya itu Pak Darman yang mengirim. Cuma beliau tidak mau diketahui oleh warga. Jadi dia selalu memakai nama hamba Allah. Bener-bener dermawan nih Pak Darman. Jelas-jelas dia yang nyumbang paling banyak. Ya, kalau meninggal nanti, pasti Pak Darman akan masuk surga. Amin. Amin, ya Allah. Mari, Pak. Iya. Ayo, Pak. Saya sih menduga, kalau yang melakukan ini, pasti Pak Darman juga. Habis siapa lagi kalau bukan beliau? Satu lagi, Dam. Hamba Allah ini pun sering menyumbang beras, Dam. Bis, haus bis. Tidur mulu. Panas bis. Siang ya panas, Mil. Bang, ojek bang. Iya, Neng. Mau kemana? Mau ke Jalan Tongkol. Siap, Mil. Gua ya. Ya udah lu tarik deh. 7 busa. Neng bawa beras? Enggak bang. Nah, terus ini beras siapa? Nggak tahu bang. Putih. Hah? Lu mau beras? Beras? Iya, ini motor gua. Hah? Tuh, di motor gua. Hah? Bukan punya gua ini mah. Lah, terus punya siapa? Nah iya ya. Kok bisa ada di motor lu? Itu dia, gua bingung. Ini beras siapa? Wah, jangan-jangan orang nitip kali nih. Putih, gua orang nitip bangunin kita tahu. Ini bukan pastinya nih. Ini nggak saya lagi nih. Ini pasti penyumbang misterius nih, Mil. Hah? Ini banyak warga yang dapat kayak begini. Siapa maksud lu? Ya, namanya misterius mana kita tahu, Mil. Putih lu enggak aja. Tapi yang gue denger sih, Mil. Kalau nggak salah Pak Darman katanya. Hah? Pak Darman? Iya. Oh, bisa jadi. Iya. Kan dia orangnya dermawan. Iya. Ih, bang, hati-hati dong. Maaf ya, Neng ya. Aduh, kenapa lu juga nasi, Mil? Jadi nggak sih ngojeknya? Oh, jadi Mbak. Mil, titip. Kita bagi 2 ya. Lumayan buat buka. Alhamdulillah. Ya udah, makasih Neng ya. Iya, dia bukan saya. Ayo, Neng. Mau naik tadi, kamu ngojek kok. Ya, gua dulu pegangan, Neng, kenceng, Neng. Iya, Bang. Biar nggak panas. Bercanda aja lu. Biar nggak Mil, panas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Darman, mau kemana Pak? Mau ke musola. Pak Darman, makasih banyak ya kiriman berasnya. Iya nih Pak, soalnya pas saya lagi butuh beras, kebenaran ada kiriman beras. Makasih banget ya Pak ya. Enggak, semoga aja rezekinya Pak Darman makin bertambah banyak ya. Amin. Biar kita dapat kiriman beras terus. Iya. Maaf nih mas, beras apa ya? Pak Darman, pura-pura gak tahu segala nih. Ya maaf mas, bener saya nih nggak tahu. Nah ini yang bener nih, nyumbang tapi pura-pura nggak tahu. Iya. Mas ini bisa aja sih. Pak Darman memang luar biasa dah. Beda banget sama Haji Kikir itu tuh. Ya sudah, waktunya sholat. Saya permisi dulu ya. Oh iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Darman itu orangnya sangat royal. Pasti semua warga di sini menyebut Pak Darman itu orang yang sangat dermawan. Iya Pak, saya tahu. Tapi kenapa arwahnya selalu muncul untuk minta tolong ya? Itu dia yang harus kita cari tahu, Pak. Semua orang memang punya aib, Mbak. Dan kesalahan semasa hidupnya. Kalau itu bisa membuka boroknya Pak Darman, ya nggak seharusnya dilakukan juga. Ya udah kalau gitu, Dam, saya lanjut beres-beres dulu ya. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dam, aku penasaran deh. Orangnya tuh baik, terus keluarga yang ditinggal juga nggak macem-macem. Tapi kenapa pas meninggal malah arwahnya tuh gentayangin warga? Pasti yakin banget. Pasti ada yang gimana gitu. Ini harus kita ungkap, Dam. Biar arwahnya Pak Darman itu nggak gentayangan lagi, biar tenang. Iya benar. Yaudah sekarang lebih baik kita ambil wudhu, kita sholat dulu, ya. Skakster. Iya, skakster itu, skakster. Wah, ini juga wah menang banyak gua dah. Ayo jalan lu. Nah, gua makan ster lo. Skak. Sen. Dengar suara ketoprak lagi. Iya. Jalan Mil. Bang. Kenapa sih kalau jualan tuh kalau nggak harus pakai teriak? Kalau nggak harus pakai teriak maksud tuh gimana sih? Iya, ini kita lagi main catur jadi konsennya buyar tuh. Saya jadi kalah tuh, liatin tuh. Tuh. Jangan berisik maksudnya. Kalau gua kagak teriak mana orang tahu kalau gua lewat, hah? Terus siapa yang beli? Kontis dan ceritanya sih lo, ngarang aja lo. Bener juga ya, Bis. Iya, Mil, perasaan kita main catur nih remis mulu ya, nggak pernah ada yang menang. Lu mainnya curang kali ya? Enak aja, itu tandanya, Bis. Kita ini pemain yang sangat piawai. Wah, cakep itu bahasa lo. Hai. Iya. Jago. Jago apaan? Begul, buluk. Yang namanya jago, itu kudu ada yang kalah. Ada yang menang. Tuh baru ada yang jago. Lo kalau begini sama-sama aja lo berarti. Kagak bisa, kagak gablek lo berarti. Terus Bang? Bisa sama On. Wah, hebat berarti kita. Hebat apaan? On hebat. Lah kan jarang-jarang, Bang. Jarang-jarang. Mandi kali jarang-jarang. Berarti emang bener juga kata Bang Daus. Kalau lu tuh Oon. Lalu juga Oon. Lah iya, Bang. Wah, udah ganggu aja. Hah? Ya elah, Bang. Lu ngetok iseng banget sih. Ini kita udah mau menang nih. Buluk. Hah? Tangan gue di sini. Kapan ngetoknya? Hah? Siapa itu, Bang? RT kali. RT di mana sih, Bang? Biasanya RT gini kalau mau pantun, andeci begitu tuh. Ya kan? Bunyi lagi. Bagus juga negaranya. Jangan RT deh, jangan takut-takutin sama si Jack. Bagus juga negaranya siapa? Bang, jumpa lagi. Saya kan nggak ada cara bola voli. Teng. Udah dagok doang, Bang. Ada cara sih. Mending saya lari. Enggak, Bis. Juga. Tunggu jadi ke. Artinya apa? Kamu ngapain ikut-ikut bawa rantang?
Ya, Pak RT, ikam ningali bana bepandir. Moyak itu takon naik apa aja? Bungul. Ini aku nih yang menjulung lawan bebinian seorang. Orangnya bungas, awaknya langka, ngarannya Porati. Artinya? Artinya ini yang namanya bawaan rantang buat kekasih seorang yang paling cakep di kampung ini. Namanya Porati. Nehi, nene tume jane kene rasku behe. Kan? Rakum sih. Tume jane ke. Masa maksudnya? Nggak mungkin Rati mau nerima rantang kamu. Lihat aja kita nanti. Pasti rantang saya nanti yang terima. Boleh lihat rantang siapa yang diterima sama Porati. Pasti punya bopak. Bener aja. Aduh, sorry. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Sista. Kenapa? Kagum sama baju. Oh, kamu takut ya lihat muka kayak gini ya? Sista, ini diapain sih? Enggak ada apa-apain. Sista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Dam. Sista kesurupan, Dam. Cepetan pulang. Astagfirullahaladzim, Ma. Yaudah. Adam kesana sekarang, ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sista. Kenapa, Dam? Sista kesurupan. Astagfirullahaladzim. Yuk. Makin seru nih. Gimana, Sista, Ma? Sis, baru aja Sista bangun, Dam. Dari tadi Sista itu nggak sadar diri. Katanya Sista tadi lihat almarhum Pak Darman waktu Bang Bopak sama Pak RT dateng. Kan? Sista, Pak Darman bilang apa sama kamu? Sista nggak tahu, Mas. Tadi sih pas kesurupan, Sista nyebut-nyebut nama Haji Badri. Katanya dia mau minta maaf sama Haji Badri. Tante, emangnya dulu Haji Badri sama Pak Darman itu musuhan? Nggak musuhan sih, cuman beda aja. Yang satunya itu kikir, terus yang satunya dermawan. Suka bantuin orang yang kesusahan. Tapi sebaiknya kita coba tanya sama anaknya almarhum Pak Haji Badri deh. Siapa tahu bisa bikin arwahnya almarhum Pak Darman tenang. Iya benar. Yaudah kita berangkat sekarang. Ya. Mah, Adam berangkat dulu ya, Mah. Hati-hati ya semuanya. Tante. Ya, hati-hati ya semuanya. Hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Maaf, Mbak. Selain mimpi arwahnya Pak Darman dan Haji Badri, Sista juga kesurupan. Arwahnya Pak Darman. Sista selalu menyebut-nyebut Haji Badri. Katanya mau minta maaf. Setahu saya, Bapak nggak pernah ada masalah sama Pak Haji Darman. Tapi kalau misalkan Bapak saya punya salah, saya akan meminta maaf kepada keluarganya Bapak Darman. Maaf sebelumnya, Mbak. Sebelum meninggal, ada yang aneh nggak sih sama almarhum? Tapi Mbak, di mimpiku, Pak Haji Badri kelihatan bahagia banget. Sedangkan Pak Darman malah sebaliknya. Biasa aja sih. Yang aneh itu, Bapak sering banget kecapean. Padahal Bapak nggak habis ngapa-ngapain. Au. Bapak kenapa sih, Pak? Kok akhir-akhir ini Bapak kayak kelihatannya sering banget capek? Enggak apa-apa, Fit. Ya, namanya juga orang sudah tua, bapak kamu kan. Ya udah, apa kita mau ke dokter? Yuk aku antar ke dokter. Nggak usah. Serius, nggak apa-apa. Serius, nggak usah. Bapak ini ntar bawa tidur sebentar, terus
juga fresh lagi. Bapak jangan main-main Pak sama kesehatan. Apalagi di usia Bapak yang udah nggak muda lagi. Ya, tapi biar tua begini, Bapak kamu ini buat gotong-gotong karung aja sih Bapak masih mampu. Hah? Karung? Karung apa Pak? Iya apa saja lah, bukan karung saja. Apa saja saya Bapak masih kuat Bapak. Ya sudahlah, lupakan. Soal karung lupakan, ya. Bapak mau istirahat saja dulu, jaga stamina, ya. Bapak kenapa? Enggak. Serius Bapak? Serius nggak apa-apa, sehat, Bapak kamu kuat dan sehat. Ya. Ini Bapak istirahat ya. Iya. Kalau hutang itu harus dibayar, ngerti? Nggak bisa begitu saja. Pokoknya nanti jangan nambah-nambah numpuk utang, kamu malah repot. Bapak harus bayar utangnya ke saya. Pak Haji Basri. Pak Haji kenapa Pak Haji? Pak Haji. Ya udah Mbak, mudah-mudahan almarhum bisa tenang di alamnya. Amin. Oh iya Mbak Fitri. Mbak Fitri pernah cerita, katanya almarhum itu paling marah dan paling gak suka kalau misalnya ruangannya itu dimasuki sama orang. Oh iya tuh Mbak. Emangnya di kamarnya itu ada rahasianya ya Mbak? Gak ada kok Mbak. Bapak emang gak suka kalau misalkan ada yang masuk ke kamarnya. Saya aja sebagai anaknya segan masuk ke kamarnya. Bahkan sampai sekarang. Maaf sebelumnya Mbak. Kita boleh masuk ke kamarnya? Sebentar aja Mbak. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa menjawab semua ini. Astagfirullah. Kenapa Mbak? Kok kwitansi pembelian keperluan musola ada di sini ya? Tuh, lihat banyak banget. Ada struk pasir, kwitansi rumah sakit tetangga. Berarti penyumbang rahasia yang di musola itu almarhum Haji Badri. Hamba Allah. Pantes saja Pak Haji Badri nggak mau ada orang yang masuk ke sini. Karena beliau nggak mau kalau dia sedekah terus orang tahu. Jangan-jangan yang suka ngasih beras ke warga itu juga almarhum Haji Badri. Ini ada kwitansinya. Gimana kalau kita cek gudang? Yuk. Bapak yang suka bagi beras ke keluarga. Subhanallah. Subhanallah. Bapak tuh sering banget dihujat gara-gara Bapak tuh kikir. Tapi ternyata Bapak rajin banget sedekahnya. Tenang Mbak. Mungkin beliau sengaja
mau sedekah tanpa ketahuan. Pantas aja ya, meninggalnya setelah berwudu dalam keadaan suci. Subhanallah. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya tempat wudhunya bisa dipakai lagi. Iya Dam, alhamdulillah sekarang tempat wudhunya udah bisa dipakai lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas? Rumahnya Pak Darman didatengin polisi. Astagfirullahaladzim. Emang ada apa? Rumahnya disita polisi karena semasa hidupnya almarhum itu terbukti korupsi miliaran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pantas aja selama ini dia suka bagi-bagi uang. Ternyata naudzubillahi min dzalik. Iya Pak, bener banget Pak. Pokoknya semua itu dari uang haram Pak. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Amin. Akhirnya kejawab juga ya semua pertanyaan kita, Dam. Berarti Pak Darman nyebut-nyebut namanya Pak Haji Badri itu karena dia sadar kalau selama ini dia baik, dia kasih sumbangan kanan kiri, tapi pakai duitnya yang nggak bener. Iya, dan juga sebenarnya dia sadar kalau Pak Haji Badri itu kelihatannya aja galak, kelihatannya aja pelit. Padahal sebenarnya Pak Haji Badri itu jauh lebih baik daripada dia. Iya, kasarnya Haji Badri yang sedekah, nyumbang, pakai ikhlas, tapi Pak Darman yang dapat nama. Iya, tapi udahlah. Sekarang kan semuanya kita jadi tahu. Ya. Yang jelas pada intinya buat kita yang masih hidup, kalau tangan kanan memberi, usahakan tangan kiri disimpan rapat-rapat, jangan sampai tahu. Kita berdoa, mudah-mudahan mereka yang bersedekah, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Yuk pulang. Mau diapain? Tapi... Sisa, Bas. Aduh ya ampun. Sisa apa ini? Gue santai. Gue pacarnya Done. Permintaan gue cuma satu. Doni dihukum seberat-beratnya. Atau arwah gue akan gentayangan setiap hari. Dia udah ngambilin gue dan dia gak tanggung jawab. Awas aja kalau sampai ibu cerita kepada siapapun tentang masalahku, aku akan gelap mata sama ibu. Lu udah ngebunuh cewek yang udah lu hamilin karena lu kagak mau bertanggung jawab. Pak Haji kalau ngomong hati-hati. Doni. Gak usah fitnah-fitnah. Udah. Jangan bicara kamu, Don. Lu yang jangan bicara. Masih ikut-ikut campur lu. Apa?